berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita, pribumi, golongan paling bawah, yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam acara penamatan para perwira TNI dan Polri, Pak Prabowo diundang menjadi pembicara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa oleh capres terpilih kita, sekalipun belum dilantik, tapi sudah sangat menggebu-gebu bagaimana beliau menegaskan tentang posisi para pribumi pada masa penjajahan dulu yang dilakukan oleh Belanda. Beliau secara tegas menyatakan bahwa pada posisi itu para pribumi itu di bawah daripada satu binatang yang disebut ya posisinya. Jadi ada binatang di bawahnya itu posisi pribumi. Jadi posisi pertama adalah Belanda, yang kedua adalah mereka para kelam Baklawi atau orang-orang yang datang di Indonesia atau Asia Timur. Kira-kira kurang lebih seperti itu penyampaian daripada Pak Prabowo. Hikmah daripada penyampaian ini tentu yang pertama adalah semangat patriotisme bagi para pribumi untuk senantiasa betul-betul memperkuat barisan NKRI. Sehingga orang-orang yang ada hari ini di bumi pertiwi itu tahu diri bahwa mereka adalah pendatang. Bahkan boleh jadi ini sinyal yang dilempar oleh Pak Prabowo dengan adanya diskursus soal nasab ini, agar mereka-mereka para kelambak Lawi jangan lagi sok-sokan di Indonesia. Karena bagaimanapun juga dalam sejarah saya juga yakin bahwa Pak Prabowo tahu keberadaan mereka di negeri ini karena didatangkan oleh penjajah Belanda. Bagaimana ketegasan Pak Prabowo? Kita simak videonya. Saudara-saudara sekalian, kalian sebentar lagi menjadi perwira, yang artinya kalian harus menjadi kesatria, dan saudara sesungguhnya adalah pembela tanah air. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita, pribumi, golongan paling bawah, yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78, Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok
yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Demikian sahabat, saya kira sangat terang, jelas, tegas bagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Presiden terpilih kita. Dan ini awal yang baik bagi Pak Prabowo bagaimana meletakkan fondasi dasar di awal kepemimpinannya sebagai presiden. Dan saya berharap seluruh anak bangsa, tidak saja TNI Polri, itu betul-betul menjadikan pidato ini sebagai rujukan perjuangan kita semua. Karena pada prinsipnya apa yang terjadi hari ini itu akan menjadi sejarah hari esok. Jangan sampai kemudian kita ini anak pribumi, tapi justru berpihak kepada orang-orang yang mau meruntuhkan bangsa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.